Dina, apa kabar? Iya, selamat malam Mbak Valen. Baik, terima kasih. Iya, Mbak Dina, ini Israel sedang berperang dengan Hizbullah. Lalu akankah pertemuan ini membuahkan kesepakatan damai? Baik, kita perlu melihat dulu struktur pemerintahan Libanon ya. Libanon ini dipimpin oleh Perdana Menteri dan Perdana Menteri ini tidak dipilih melalui pemilu gitu ya. Rakyat itu memilih anggota parlemen dan kemudian presiden itu melakukan konsultasi dengan parlemen, lalu parlemen yang kemudian menunjuk Perdana Menteri. Jadi artinya si parlemen ini atau Perdana Menteri ini merupakan hasil kompromi politik gitu ya. Hmm. Nah, selama ini yang terjadi sejak 1982 itu Israel itu kan pernah menduduki Libanon ya selama 20 tahun. Hmm. Nah, yang berjuang untuk mengusir Israel dari Libanon itu adalah Hizbullah. Nah, Hizbullah ini dibentuk sejak awalnya memang untuk melawan Israel supaya tidak lagi menjajah tanahnya Libanon. Lalu sementara militernya Libanon yang seharusnya bertugas untuk menjaga kedaulatan bangsa itu sepertinya tidak banyak berfungsi di sini ya. Dan ini yang kemudian membuat situasi saat ini ketika Libanon berperang melawan Israel dan Israel itu kan sejak November 2024 meskipun ada perjanjian gencatan senjata kan masih terus menyerang Libanon. Nah, yang berperang melawan itu Hizbullah, bukan tentaranya Nah, Libanon ini. Nah, lantas, kemudian lantas ya, bisakah Lebanon lepas dari dominasi Hizbullah ini? Karena nah, istilahnya ya yang itu perang adalah ya. Hizbullah versus Israel gitu. Betul. Ya, jadi yang berperang itu Hizbullah versus Israel. Nah, sekarang yang mengurus gencatan senjata justru malah Perdana Menterinya atau pemerintah bernegosiasi dengan Israel dan dimediasi oleh Amerika Serikat. Hmm. Sehingga dari sini kita melihat ketika pertanyaannya bisa nggak terjadi perdamaian di sini? Ya tidak bisa, karena aktor utamanya tidak dilibatkan, yaitu Hizbullah gitu ya. Hmm. Memang ini unik ya, justru yang berperang mengusir penjajah justru malah milisi gitu ya, bukan tentara resmi. Hmm. Sehingga dan juga perlu diingat juga bahwa Hizbullah ini sejak awal berdirinya itu diberi bantuan persenjataan, pelatihan militer itu oleh Iran. Nah, jadi Iran ketika dia bernegosiasi dengan Amerika Serikat di Pakistan itu meminta agar salah satu yang dia tuntut adalah agar Israel berhenti menyerang Libanon gitu ya. Jadi Hmm. ini memang ya agak-agak rumit di sini ya kalau bisa nggak terjadi perdamaian dengan cara seperti yang terjadi saat Nah, ini. yang jadi menarik juga Mbak Dina, ini apa sebenarnya kepentingan Amerika Serikat bisa menjadi mediator perundingan antara kedua negara? Ya, Amerika Serikat kan memang kebijakan luar negerinya itu selalu berpihak kepada Israel ya selama ini, memberikan jaminan keamanan kepada Israel, memberikan dukungan apapun yang dilakukan oleh Israel. Nah, Israel berkepentingan untuk memperluas wilayahnya, memang menginginkan dari dulu itu menginginkan perluasan wilayah sehingga pernah yang tadi saya sebut pernah 20 tahun menduduki Mm-mm. Libanon, tapi akhirnya keluar. Dia ingin kembali menambah wilayahnya ini. Sehingga dalam hal ini antara Amerika Serikat dan Israel itu seperti satu paket ya. Amerika memang memberikan dukungan kepada Israel untuk melanjutkan upaya pendudukan atas tanah Libanon. Nah, yang aneh justru kalau menurut saya ini kenapa kok pemerintah Libanonnya justru tidak bersatu ya dengan Hizbullah untuk sama-sama memperjuangkan kedaulatan negaranya. Jadi seberapa besar kemungkinan kesepakatan gencatan senjata di Lebanon? Karena ini tadi ditengahi oleh Amerika Serikat. Mhm. Ya, saya pikir tidak mungkin terjadi gencatan senjata sebagaimana yang diinginkan oleh Amerika dan Israel. Hmm. Sejak awal pun di November 2024 sebenarnya kan sudah ada gencatan senjata. Yang diinginkan adalah Hizbullahnya dilucuti. Nah, Amerika Serikat dan Israel inginnya militer Libanon yang mendominasi dan menjaga Libanon Selatan itu. Tapi dari pihak Hizbullah mengatakan loh, kami itu angkat senjata melawan musuh negara sebenarnya. Jadi kami nggak mau kalau dilucuti. Sehingga ya kalau gencatan senjata yang dimaksud adalah
berujung pada perlucutan Hizbullah, Hizbullah pasti akan melakukan perlawanan sehingga tidak akan terjadi juga yang diinginkan. Dan yang kedua, meskipun kemudian ada perjanjian gencatan senjata di November 2024 itu kan perjanjian gencatan senjata sebenarnya antara pemerintah Lebanon juga ya, bukan bukan si Hizbullah. Oke. Tapi yang terjadi adalah Israel tetap melakukan pelanggaran. Iya, Hizbullahnya waktu itu masih ya sudah kalau jadi nurut ya sama pemerintah ya sudah kalau pemerintah menyuruh kita nggak melawan lagi, nggak ada perlawanan, tapi justru malah Israel yang melakukan serangan terus-menerus. Baru kemudian Hizbullah itu sejak ini ya setelah ada perang di Iran itu dia kembali menyerang Israel dengan tujuan untuk membantu Iran karena Israel kan menyerang Iran gitu ya dan Hizbullah Ya. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik. Perundingan yang dimediasi oleh Amerika Serikat di Washington DC, apakah dari proses perundingannya hingga hasilnya nanti akan mempengaruhi tensi konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran? Singkat saja. Ya, kalau Iran sudah mengatakan sudah menyatakan protesnya atas situasi ini ya. Iran tetap pada posisinya bahwa Israel harus betul-betul menghentikan serangan kepada Lebanon dan ini dijadikan salah satu syarat utama dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Selama Amerika Serikat tidak mampu menekan Israel untuk berhenti menyerang Lebanon, Iran juga tidak mau menghentikan perang gitu ya, sehingga ya Baik. tensi akan semakin meninggi seandainya situasi masih berlangsung seperti ini, di mana pemerintah Lebanon lebih condong kepada Amerika Serikat dan Israel. Baik, terima kasih atas insight yang sudah dibagikan kepada kami Kompas Malam Kompas TV, pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran, Ibu Dina Sulaiman. Terima kasih. Ya, terima kasih.